Berikut jawaban UAS dari saya. Nama mahasiswa Java Lokas Mardana Khatulistiwa dengan nomor induk mahasiswa 250301020593 dengan dosen Ibu Elisa Wulan Oktavia, Esos MAP. Analisis kasus Good Corporate Governance. Yang saya ambil adalah skandal manipulasi laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero. Yang pertama, penjelasan singkat kasus. Kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero mencuat pada akhir tahun 2018 ketika perusahaan BUMN ini terbukti gagal membayar klaim polis jatuh tempo produk JS Saving Plan senilai kurang lebih 12,4 triliun rupiah. Berdasarkan hasil investigasi BPK dan Kejaksaan Agung, krisis ini berakar dari pengelolaan investasi yang tidak prudent dan praktik manipulasi laporan keuangan selama periode 2008-2018. Manajemen diketahui secara agresif menempatkan dana pada saham-saham berisiko tinggi yang diperparah oleh adanya kolusi dengan manajemen investasi serta lemahnya pengawasan dari Dewan Komisaris dan audit internal. Akibat rentetan pelanggaran ini, negara menanggung kerugian hingga 16,8 triliun rupiah yang kemudian berujung pada penetapan 5 tersangka pidana pada tahun 2020 serta seharusnya untuk merestrukturisasi polis ke dalam entitas baru bernama PT Asuransi Jiwasraya Putra. Yang kedua, tentang prinsip GCG yang dilanggar. Berdasarkan Permen BUMN nomor 01/MBU/2011 terdapat 5 prinsip GCG. Berikut analisis pelanggaran terhadap masing-masing prinsip. Yang pertama, poin A, transparansi atau keterbukaan. Jiwasraya melanggar prinsip transparansi dengan menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya melalui pencatatan laba fiktif dan skema transaksi repo yang kompleks. Selain itu, perusahaan tidak terbuka mengenai risiko investasi yang dihadapi, sehingga pemerintah, regulator, dan pemegang polis tidak memiliki gambaran informasi yang akurat untuk mengambil keputusan yang strategis. Poin B, accountability. Prinsip akuntabilitas diabaikan ketika direksi mengelola dana nasabah tanpa kehati-hatian atau prudent demi mengejar keuntungan jangka pendek tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kerugian yang ditimbulkan. Lemahnya pengawasan dari Dewan Komisaris turut memperburuk kondisi ini hingga puncaknya manajemen gagal memenuhi kewajiban utama mereka untuk membayar klaim pemegang polis. Poin C, responsibility atau tanggung jawab. Jiwasraya gagal mematuhi prinsip tanggung jawab dengan melanggar berbagai peraturan yang berlaku, termasuk regulasi OJK terkait batasan investasi dan peraturan Menteri BUMN mengenai pedoman GCG. Perusahaan juga tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi kepentingan pemegang polis yang secara langsung berimplikasi pada kerugian negara yang luar biasa besar. Poin D, independensi atau kemandirian. Pengelola perusahaan kehilangan kemandiriannya akibat benturan kepentingan, di mana keputusan investasi dan pemilihan manajer investasi tidak didasarkan pada profesionalitas, melainkan kedekatan hubungan personal dengan direksi atau kolusi tadi. Kolusi dan nepotisme. Ekosistem yang bisnis yang dipengaruhi motif pribadi ini semakin parah karena Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan secara independen untuk mendeteksi penyimpangan. Poin E yang terakhir, fairness atau keadilan dan kewajaran. Perusahaan bertindak tidak adil karena tidak memberikan informasi yang wajar mengenai risiko investasi kepada pemegang polis dan mengabaikan hak nasabah dengan tidak membayarkan klaim JS Saving Plan tepat waktu. Sebaliknya, dana perusahaan justru dimanfaatkan melalui skema tidak transparan yang menguntungkan pihak-pihak manajemen tertentu sehingga menunjukkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Nomor 3, mengenai dampak terhadap perusahaan dan stakeholder. Poin A, dampak terhadap perusahaan. Kasus ini mengakibatkan kerugian finansial negara yang sangat besar, yakni mencapai 16,8 triliun rupiah, dan secara langsung menghancurkan reputasi perusahaan di kancah nasional maupun internasional. Sebagai imbas dari krisis ini, Jiwasraya terpaksa direkonstruksi menjadi entitas baru, yaitu PT Jiwasraya Putra, demi menyelamatkan polis nasabah yang pada akhirnya turut memicu penurunan kepercayaan publik terhadap institusi BUMN secara keseluruhan atau secara umum. Poin B, dampak terhadap stakeholder. Kasus ini merugikan banyak pihak secara masif,
terutama pemegang polis yang kesulitan mencarikan dana pensiunnya, dan pemerintah yang harus menanggung beban fiskal untuk langkah-langkah penyelamatan. Selain menimbulkan ketidakpastian nasib bagi para karyawan dan memicu kritik keras terhadap OJK agar segera melakukan reformasi, kasus ini juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat secara luas terhadap integritas industri asuransi dan produk investasi negara. Nomor 4, terkait solusi dan rekomendasi berdasarkan teori GCG. Berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan best practice tata kelola perusahaan, berikut saya rekomendasikan untuk mencegah kasus serupa terulang. Yang pertama atau poin A, perusahaan disarankan untuk meningkatkan transparansi. Yang paling penting transparansi dengan menerapkan standar pelaporan keuangan internasional IFRS secara konsisten dan melakukan audit berkala melalui kantor akuntan publik atau KAP independen. Poin B, perusahaan disarankan untuk memperkuat akuntabilitas dengan menetapkan indikator kinerja utama atau KPI yang jelas bagi jajaran direksi, membentuk komite audit yang kompeten dari Dewan Komisaris Independen, serta menyediakan sistem whistleblowing yang aman. Poin C, perusahaan disarankan untuk mempertegas tanggung jawabnya dengan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk aturan OJK mengenai investasi dan kecukupan modal. Poin D, perusahaan disarankan untuk mewujudkan kemandirian pengawasan dengan memastikan Dewan Komisaris benar-benar independen dan bersih dari segala bentuk benturan kepentingan maupun intervensi bisnis direksi. Poin E, perusahaan disarankan untuk menegakkan prinsip keadilan dengan menjamin pemenuhan hak pemegang polis sebagai stakeholder utama yang mencakup hak atas informasi investasi secara benar, pembayaran klaim tepat waktu, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang responsif. Yang nomor 5, kesimpulan pribadi. Kasus Jiwasraya merupakan bukti nyata kegagalan menyeluruh implementasi kelima prinsip GCG pada sebuah entitas BUMN. Padahal institusi ini diuntungkan oleh adanya sistem pengawasan berlapis dari pemerintah dan regulator. Runtuhnya seluruh mekanisme kontrol membuktikan bahwa GCG tidak boleh sekedar menjadi dokumen kebijakan di atas kertas, melainkan harus diwujudkan melalui budaya integritas yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan ekosistem pengawasan yang benar-benar independen. Kedepannya reformasi tata kelola BUMN mutlak memerlukan komitmen nyata dari semua elemen untuk berfokus pada penguatan independensi, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, serta memberikan sanksi yang tegas guna mencegah terulangnya kasus serupa dan memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Kemudian yang terakhir terkait sumber, saya dapatkan yang pertama dari Peraturan Menteri BUMN Per 01/MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG pada BUMN. Poin B, Badan Pemeriksa Keuangan BPK 2019 tentang laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya tahun buku 2018. Yang ketiga, poin C, Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2020 tentang laporan penyidikan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Poin D, Otoritas Jasa Keuangan OJK 2019 Peraturan OJK nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Poin E, Cadbury E 1992 Report of the Committee on the Financial Aspect of Corporate Governance London G Publishing. Poin F, OECD 2015 G20 OECD Principle of Corporate Governance Paris OECD Publishing. Studi E 2011 Good Corporate Governance Jakarta Sinar Grafika. H, Tempo.co 2020 Kronologi kasus Jiwasraya dari gagal bayar hingga tersangka. Dapat diakses dari http www.tempo.co. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga dapat memenuhi tugas atau nilai UAS ujian akhir semester genap. Terima kasih.